Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Kamis pagi Yayasan Rumah Quran Semarang yang alhamdulillah masih istiqomah untuk kita mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat masing-masing, dari tempat masing-masing menuju tempat ini, setiap langkahnya dicatat sebagai amal soleh, setiap helaan nafas kita dicatat sebagai tasbih kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang ke-61 surat Al-Baqarah. Di ayat ini masih ada munasabah kaitannya dengan ayat yang kemarin. Kalau ayat yang kemarin Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam diminta oleh kaumnya untuk mendatangkan air hujan. Kemudian dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa diperintahkan fadrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, pukullah batu itu. Maka dengan kau memukul batu itu akan keluar mata air. Ini artinya bahwa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam di dalam memenuhi keinginan dari kaumnya supaya kebutuhan airnya tercukupi, cukup dengan ikhtiar sebagaimana yang diperintahkan Allah dengan memukulkan tongkat, dengan memukulkan tongkat ke batu yang menurut logika kita tidak mungkin akan keluar air, nyatanya ini bisa keluar air. Jadi keluarnya air itu bukan karena apa-apa, bukan karena memang di situ ada sumber air, tapi memang karena Allah mentakdirkan sebagai wasilah sarana datangnya air untuk kaum Bani Israil. Kemarin sudah kita jelaskan secara panjang lebar di pertemuan yang kemarin. Kita lanjutkan di ayat yang ke-61. Ini ada masih kaitannya dengan cerita. Setelah kaumnya Nabiullah Musa itu minta diberikan air, ternyata tidak cukup dengan itu. Jadi memang kaum Bani Israel itu terkenal kaum yang gak terimaan. Jadi mereka itu dikasih satu, pengennya dua, dikasih dua, pengennya empat. Jadi merasa kurang terus. Memang itu sebagai karakter dasar manusia. Tapi sifat ini sangat dominan di kaum Bani Israel. Artinya bahwa meskipun itu adalah sikap dan sifat bawaan manusia,
Ini harusnya kita kontrol dengan sifat yang namanya syukur dan qanaah. Ini kontrol sifat daripada rasa kurang, rasa serakah atau sifat serakah itu kontrolnya dengan sifat tadi. Maka di antara keserakahan orang Bani Israel ini juga terekam di dalam ayat ini. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kata mereka kaum Bani Israel, wa idh qultum, dan ketika mereka itu berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami enggak sabar Musa kalau hanya makannya itu cuma itu toh. Dengan ta'ami wahid, dengan satu macam makanan. Jadi dikasih makan satu masih kurang. Dikasih ini pengennya yang lain. Dikasih ini lagi pengennya macam-macam. Nah, sekali lagi ini memang karakter dasar manusia. Tapi kalau ini dibiarkan, bahkan kemudian minta macam-macam terhadap sesuatu yang hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala belum takdirkan kepada mereka, ini akan menjadi masalah. Apalagi kemudian mereka kaum Bani Israel itu memaksa nabinya, memaksa Nabiullah Musa alaihissalam itu mendatangkan sesuatu seperti yang mereka inginkan. Nah, ini kita juga mungkin sebagai koreksi. Kalau kita sebagai rakyat, sebagai orang biasa, maka jangan sampai kemudian kita dalam kerangka rakyat biasa, warga biasa, kemudian menuntut pemimpin kita dengan tuntutan yang lebih, yang sebagaimana kita inginkan, kita gambarkan. Nah, di antara ayat ini juga memberikan satu pelajaran. Ketika kita itu jadi pemimpin itu harusnya bagaimana. Ketika kita sedang menjadi rakyat biasa juga harus bagaimana. Nah, menjadi pemimpin sebagaimana ayat-ayat yang dulu kita sampaikan, di antaranya harus menjaga teritori, menjaga bangsa dan negara yang sudah dimerdekakan. Dengan cara apa? Fakulu minha. Yang kemarin sudah saya terangkan, seorang pemimpin harus bisa menjaga makanan dari warganya. Jangan sampai kemudian apa yang kita makan itu hasil dari produksi orang lain, ekspor dari negara lain. Karena ini akan menjadi bahaya. Kemandirian bangsa akan tergadaikan. Maka pemimpin harus punya sifat kemandirian, bagaimana mereka atau para pemimpin ini menjadikan negara itu bisa mandiri. Mandiri dalam segala bidang, masyarakatnya juga mandiri. Jadi Quran itu mengajarkan keseimbangan. Ketika kita lagi jadi pemimpin, maka bagaimana Quran itu menuntun kita supaya jadi pemimpin yang baik. Ketika kita menjadi warga biasa, sebagai masyarakat biasa, Quran juga menuntun. Di antara tuntunan Quran ini adalah jangan sampai kemudian kita ini istilahnya menjadi orang yang serakah. Ini seperti gambaran orang-orang Bani Israel ketika sudah diberikan tadi air minum yang didatangkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, dengan memukulkan tongkatnya ke batu kemudian muncul sumber mata air, mereka masih nggak terima saja sampai mengatakan wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kalau kami hanya makannya cuma ini saja, lanas biro, kami pasti nggak akan sabar. Kami pasti nggak akan tahan makan kalau misalnya hanya tempe goreng terus.
Makan kok hanya lauknya ikan saja atau tahu saja. Ini kan pasti sebagai manusia biasa memang punya sifat bosan. Ini yang disampaikan oleh kaum Bani Israel, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami pasti nggak akan tahan, nggak akan sabar kalau hanya makannya itu-itulah saja. Maka fad'u lana rabbak. Wahai Musa, kamu kan nabi, berdoalah kepada Allah untuk kami. Yukhrij lana mimma tumbitul ardh, yaitu supaya Allah bisa menumbuhkan untuk kami mimma tumbitul ardh, dari apa-apa yang bisa tumbuh di bumi ini. Mimbakliha, mereka menyebut dengan detail. Ada mimbakliha, ada sayur mayur. Wakisaiha, ada mentimun. Wafumiha, ada bawang putih. Wa adasiha, ada kacang-kacangan. Wabasoliha, dan juga ada bawang merah. Ini disebutkan keinginan mereka. Ya, sekali lagi sebetulnya secara redaksi kalimat ini itu sebetulnya wajar. Jadi kalau kita misalnya makan, istri kita masaknya itu wajar. Ya pasti ada rasa kebosanan. Sebetulnya kalimatnya Bani Israel ini kalimat yang kalau menurut tataran kewajaran kita manusia itu ya wajar-wajar saja. Masa makan kok itu kok. Jadi makan juga kadang-kadang lauknya macam-macam. Hari ini apa, besok apa. Mungkin hari ini di luar, besok supaya nggak bosan. Hari ini di rumah, besok supaya nggak bosan makan di luar dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini kalau dalam bahasa redaksinya sebetulnya masih normal-normal saja. Jadi meminta dan memohon supaya Nabiullah Musa itu berdoa kepada Allah agar ditumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang memang di tempat mereka itu satu tempat yang memang subur. Jadi di Palestina itu sebetulnya tanahnya subur. Tanahnya subur. Bahkan Quran itu mengatakan barokna haula. Jadi di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haula. Jadi sekitar Masjidil Aqsa di wilayah Palestina itu tanahnya subur. Dulu saya pernah ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa S3 Undip itu, orang Palestina. Ketika sholat di Masjidil Azhar ngobrol cerita tentang kondisi wilayah sana. Itu luar biasa pertanian di sana. Melon saja, beliau cerita, melon saja. Itu melon sana dengan melon Indonesia itu jauh dari segi size ukurannya, dari segi rasa juga jauh. Jadi rasa melonnya Indonesia semanis-manisnya melon masih kalah dengan melonnya sana. Ini mahasiswa S3 Undip yang mengambil pertanian, juga menceritakan tentang pertanian yang ada di sana. Jadi kalimat yang di Quran mengatakan barokna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya, itu memang dari segi struktur tanahnya itu memang luar biasa. Makanya diperebutkan antara Palestina dan Israel karena memang wilayah itu wilayah pertanian yang subur. Dan diterangkan di sini juga mereka orang-orang dari kaumnya Bani Israel, wahai Musa, berdoa minta kepada Allah ini tanah supaya bisa tumbuh, ada sayur mayur, ada timun, ada bawang merah, bawang putih, macam-macam disebut. Nah kemudian disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, qala
atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian semua akan mengganti, akan minta ganti sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Sesuatu yang baik itu apa? Sesuatu yang baik adalah ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apapun, kemudian disyukuri. Ini adalah sesuatu yang baik. Maka sesuatu yang baik kemudian disyukuri, itu rumusnya Quran, la azidannakum, maka pasti akan aku tambahkan nikmat. Ya, sekali lagi di ayat ini Allah sampaikan atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang sudah baik dengan sesuatu yang buruk? Yaitu yang baik itu dengan bersyukur, apapun yang saat itu diberikan oleh Allah, disyukuri, kemudian dengan ilmu dan pengetahuan yang Allah berikan, kemudian akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Nah, berbicara masalah syukur, kebaikan di sini. Ciri daripada orang yang syukur itu adalah bil ilmi. Jadi namanya orang syukur itu harus dengan ilmu. Jadi syukur itu terus bukan berarti kemudian menerima dengan apa adanya, kemudian tidak mau berusaha. Yang namanya syukur itu terus-menerus ikhtiar, berusaha meningkatkan terus-menerus upaya kita dalam rangka menjemput rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian pengen enaknya saja. Jadi pengen sesuatu kemudian hanya minta kepada nabinya tanpa berusaha. Seperti kemarin ayat yang kemarin, pengen minta didatangkan air, hanya minta kepada nabinya, Nabiullah Musa alaihissalam. Ya jangan begitu, kata Nabi Musa. Ya ikhtiar. Apa yang Allah sudah berikan kepada kalian itu ikhtiarkan. Orang yang berikhtiar, orang yang berusaha, maka usahanya itu pasti akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini sebetulnya menggugah kita. Jadi menselaraskan antara doa kita dengan ikhtiar. Jangan kita membiasakan hanya berdoa minta kepada Allah, bahkan hanya minta didoakan oleh orang lain, sementara kita tidak berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan keilmuan kita. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini sebetulnya mendorong kita terus-menerus untuk menggali ilmu dalam rangka menjemput karunia dari Allah Subhanahu. Jangan kemudian merasa bahwa di tengah-tengah mereka ada nabi, di tengah-tengah ada rasul, kemudian berpangku tangan, pengen sesuatu hanya gampang saja. Kan ada Nabi Musa, tinggal ngomong kepada Nabi Musa, biar Nabi Musa membawa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya orang itu jadi terlena. Orang seperti itu akhirnya jadi tidak mau berusaha. Nah, ini yang tidak dikehendaki dari Quran. Nah, persis juga seperti kita. Kadang-kadang karena kita secara geografi, secara tempat itu sudah semuanya tersedia, maka kadang-kadang kita kurang di dalam ikhtiar dan berusaha. Jadi cirinya orang yang sudah nyaman, semua terpenuhi, itu biasanya secara keilmuan jadi malas untuk belajar. Itu sudah sunatullahnya begitu. Seperti
kaum Bani Israel didatangkan seorang nabi, datangkan seorang rasul, akhirnya mereka malas. Apa-apa mereka hanya minta kepada nabinya. Mereka seolah sudah ada nabi, biar Nabi Musa yang berdoa, nanti sudah dicukupi oleh Allah. Persis juga dengan kita. Kita berada di wilayah tropis yang semuanya itu tersedia. Orang yang semuanya tersedia, efeknya apa? Itu menjadi malas di dalam belajar. Itu beda dengan misalnya Jepang yang dalam kondisi geografisnya itu susah, sehingga mereka dengan pikirannya itu memeras otak bagaimana supaya bisa survive di dalam hidup. Akhirnya mereka terus-menerus menggali ilmu, bahkan teknologinya juga digali. Nah, ini sebetulnya ayat ini lebih kepada supaya kita itu jangan terlena dengan dilenakan oleh suasana. Di suasana Indonesia yang sudah sedemikian makmur, apa saja tersedia, jangan sampai kemudian kita lena terhadap pertanian saja, kita ilmunya masih kalah dengan orang lain misalnya. Dengan orang lain misalnya kita dengan Bangkok saja, apa-apa kalau jambu besar kita mengatakan jambu Bangkok. Ada ayam besar katanya ayam Bangkok. Padahal kita yang beli di Indonesia, tumbuhnya tumbuh di Indonesia. Karena apa? Karena kita lama dilenakan oleh alam. Maka supaya kita tidak dilenakan oleh alam, ini diingatkan, atas tabdilunal ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Apakah kalian pengen menggantikan sesuatu yang sudah baik ini dengan sesuatu yang tidak baik? Dengan cara apa? Ya tadi sudah diberikan semuanya tersedia, tapi